Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini, ataupun para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja baik melalui 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, ataupun 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, para pendengar Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Kita FM Cirebon, dan radio-radio lain yang ikut merelay, juga para pendengar melalui streaming radio mana saja yang ikut menyiarkan lewat streaming. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat, hidayah, dan kemuliaan kepada kita semua. Ikhwati fillah, bahasan kita kemarin sudah selesai membahas bab Maja'a annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthana. Bab yang menjelaskan bahwa berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan orang-orang soleh bisa menyebabkan menganggap berhala atau menjadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai berhala, sebagai sesuatu yang disembah. Dalil baik dari ayat ataupun hadis tentang masalah ini sudah kita bahas secara tuntas. Dari bab ini kita sudah membahas setidak-tidaknya 10 masalah. Masalah yang pertama, tafsir atau penjelasan tentang wathan atau jamaknya awthan. Diambil dari hadis Nabi SAW, la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berhala di sini diungkapkan oleh Nabi dengan kata-kata wathnan. Apa makna wathnan? Makna wathnan adalah kullu ma'ubida min dunillah, sawa'un kana sonaman au qabron au ghairahu. Wathnan artinya segala sesuatu yang diibadati selain Allah, baik berupa patung, kuburan, ataupun yang lain-lainnya. Inilah masalah pertama yang sudah kita bahas. Masalah kedua, penjelasan tentang makna ibadah. Ibadah adalah at-tadhallul wal khudu lil ma'bud khaufan
wa rajaan wa mahabbatan wa ta'ziman. Ibadah artinya tunduk dan merendahkan diri. Merendahkan diri dan tunduk kepada yang diibadati. Kenapa tunduk dan merendahkan diri kepada yang diibadati? Khaufan, karena takut, karena berharap, karena cinta, dan karena mengagungkan yang diibadati tadi. Itu makna ibadah. Kenapa kita beribadah kepada Allah dalam bentuk kita tunduk, kita merendahkan diri di hadapan Allah? Pertama, karena takut kepada Allah. Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Allah itu muntaqim, maha pembalas terhadap semua kesalahan makhluknya. Allah itu pencemburu. Allah itu selalu mengawasi setiap tindak tanduk manusia, baik lahirnya ataupun batinnya. Dan seabrek sifat-sifat Allah lain yang membuat kita layak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dahsyatnya siksa Allah kepada hambanya yang durhaka bisa digambarkan dalam bentuk ayat atau hadis tentang neraka. Hadis-hadis tentang azab kubur begitu mengerikan, begitu dahsyat. Makanya layak kita takut. Tapi selain ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ada juga roja, harapan. Karena mengenal sifat-sifat Allah yang lainnya yang membuat kita layak berharap. Seperti Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun dan penyayang. Allah itu Razzaq, pemberi rizki. Allah itu Wahhab, maha pemberi. Allah itu Karim. Dan Jawad, maha dermawan. Kedermawanan Allah itu dalam segala hal. Dalam memberi rizki, kedermawanan Allah sudah terasa oleh seluruh makhluk. Dalam hal memberi kenikmatan, wah, nggak bisa dihitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal memberi balasan atas kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Allah juga dermawan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau lebih lagi daripada itu. Kurang bagaimana dermawannya Allah. Dilihat juga kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Ada apa yang disebut dengan beberapa faktor penghapus dosa selain tobat. Terus selain itu kedermawanan Allah juga dilihat dari amalan kecil, pahalanya besar. Mengurus jenazah sampai menyolatkan diberi pahala 1 qirat. Sampai menguburkan 2 qirat. 2 qirat itu sebesar 2 gunung besar. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka beratnya di dalam timbangan luar biasa. Kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, gitu kan? 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, paling dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu semuanya menunjukkan kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Mengetahui Allah dermawan, layak kita berharap. Selain Allah itu layak diharapkan rahmatnya, ampunannya, pahalanya, balasan kebaikannya, dan seterusnya.
Karena Allah itu maha baik, maha dermawan, maha penyayang, maha pengampun, layak juga dicintai. Selain itu Allah juga layak diagungkan. Allah itu aziz, Allah itu kabir, Allah itu qadir. Oleh karena itu adanya sikap ingin mengagungkan Allah, adanya sikap mencintai Allah, adanya sikap roja berharap kepada Allah, adanya sikap khauf kepada Allah berpadu diaplikasikan dalam bentuk ketundukan, ketaatan, dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itulah ibadah. Oleh karena itu, bila 4 perasaan tadi kita tujukan kepada makhluk, berarti kita ibadah kepada makhluk itu. Seperti umpamanya kuburan orang soleh. Banyak orang yang takut kalau tidak mengagungkan kuburan orang soleh, takut ada musibah, takut diberi penyakit, takut seret rezeki, kan gitu ya. Terus selain itu ada roja juga, ada harapan. Kalau umpamanya kita meminta-minta nyuguh ke kuburan orang yang dianggap soleh gitu ya, ada harapan. Pangkatnya cepat naik, karirnya cepat menanjak, jodohnya cepat laku, dan dagangannya cepat laris. Gara-gara apa? Gara-gara mengagungkan kuburan ini, ada harapan. Oleh karena itu adanya perasaan mengagungkan, khauf, roja kepada kuburan, hakikatnya adalah ibadah. Makanya Nabi SAW berdoa, la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadati, yang disembah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk orang meminta kepada Nabi SAW, berharap kepada Nabi yang sudah meninggal, takut kepada Nabi yang sudah meninggal, cinta dan mengagungkan. Maka itulah yang disebut dengan menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala yang disembah. Dan Nabi SAW minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, yang diibadati. Karena makna ibadah adalah seperti yang baru kita jelaskan. Inilah masalah kedua. Masalah ketiga dari bab ini yang sudah kita bahas dan kita jelaskan, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'idz illa mimma yukhafu min wuqu'i. Masalah ketiga yang kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berlindung kepada Allah kecuali dari sesuatu yang ditakutkan akan terjadi. Ditakutkan ini terjadi. Kalau terjadi gawat gitulah. Bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya orang yang terjerumus ke dalam hal ditakuti itu binasa dia. Nah, Nabi SAW minta kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai kuburannya dijadikan berhala yang disembah. Berarti menyembah kuburan Nabi SAW berarti menjadikan kuburan itu sebagai berhala, dan ini kebinasaan bagi umat yang melakukan apa yang dikhawatirkan ini. Jangankan Nabi SAW terhadap umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah kita bahas di bab-bab terdahulu. Saking takutnya dirinya terjerumus ke dalam perbuatan syirik,
saking takutnya anak turunannya terjerumus ke dalam perbuatan syirik, sampai-sampai beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunanku dari menyembah berhala. Padahal beliau seorang nabi yang oleh Allah dilindungi. Beliau ahli tauhid, bahkan bapaknya tauhid. Beliau juga bapaknya para nabi. Sebab seluruh nabi yang lahir setelahnya adalah anak-anak turunannya. Tapi sekalipun demikian, beliau khawatir. Tanpa disadari dirinya nanti terjerumus ke dalam syirik. Anak-anak juga seperti itu dikhawatirkan. Makanya beliau berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Oleh karena itu, kalau Nabi Ibrahim saja sampai khawatir, Nabi Muhammad SAW juga khawatir, apalagi kita harus lebih khawatir lagi terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena bila seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, bahayanya luar biasa. Pertama, seluruh amal-amal kebaikan kita gugur, dihapus. Kita ada kebaikan sholat, ada kebaikan ngaji, ada kebaikan baca Al-Quran, ada kebaikan infak dan sedekah, dan seabrek kebaikan lainnya. Dengan berbuat syirik, seluruh kebaikan itu terhapus. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, pasti benar-benar gugur, terhapuslah semua amal-amal baik kamu. Coba bahaya enggak? Bahaya kalau amal kebaikan semuanya terhapus. Apalagi yang kita harapkan dalam kehidupan kelak. Padahal bahagia atau menderitanya seseorang di akhirat sangat-sangat tergantung dari pahala dan dosa kita. Kalau pahala habis terhapus, yang tersisa dosa aja numpuk, wah itu berbahaya. Binasa kita diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat keras. Itu ya. Kedua, kalau dosa syirik tadi terbawa mati, apa akibatnya? Dosa syirik itu kalau terbawa mati tanpa ditobati, nggak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa itu terbawa mati, tidak ditobati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati. Bagi setiap orang? Enggak, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan banyak lagi kerugian dan bahaya dari perbuatan syirik. Makanya sangat dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim. Sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah, sebagai berhala yang disembah. Inilah masalah ketiga. Keempat, yang juga sama-sama dikhawatirkan adalah umatnya nanti menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Yang dimaksud menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun tidak ada bangunan masjid di sana. Sudah kita terangkan kan? Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Tapi dilakukan di samping kuburan, ini sudah terlarang secara keras. Karena bisa jadi wasilah atau perantara bagi lahirnya perbuatan syirik.
Makanya menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla dengan kadar kemurkaan yang dahsyat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Sangat keras kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kalau umpamanya kuburan para nabi nggak boleh dijadikan masjid, apalagi kuburan orang lain. Walaupun orang itu orang yang dianggap soleh, dianggap wali-wali Allah. Murka Allah dahsyat. Ishtadda ghadabullah. Sungguh keras, sungguh dahsyat kemurkaan Allah terhadap siapa? Terhadap kaum-kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini juga sangat dikhawatirkan terjadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah yang keempat. Masalah kelima, dzikru syiddatil ghadabi binallah. Di dalam bab ini pun diterangkan tentang dahsyatnya kemurkaan Allah. Dan ini diambil dari hadis tadi, ishtadda ghadabullah. Dan di dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang tetapnya sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah ghadab. Siapa yang mensifati Allah dengan sifat ghadab? Allah sendiri. Nggak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah hanya dengan ra'yu, dengan akal, dengan perasaan. Nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang diri Allah. Menetapkan sifat bagi Allah dengan ra'yu, dengan perasaan, berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan itu terlarang keras. Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat ghadab. Dalam Al-Quran banyak, dalam hadis juga banyak. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kan gitu ya, banyak dalam Al-Quran. Allah ghadab atau murka terhadap mereka. Salah satu golongan manusia yang memperoleh ghadab Allah siapa? Yahudi. Dalam surat apa? Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Dimurkai oleh siapa? Oleh Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Allah murka kepada Yahudi? Allah sendiri dalam Al-Quran. Puluhan mungkin ratusan ayat dalam Al-Quran yang menerangkan Allah ghadab, Allah marah, Allah murka, Allah benci kepada makhluk-makhluk tertentu. Makanya tidak boleh kita mengingkari sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ghadabnya Allah tidak boleh difahami sama dengan ghadabnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Apanya? Semuanya, termasuk sifat Allah. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Allah ghadab, makhluk ghadab. Tapi ghadabnya Allah berbeda dengan ghadabnya makhluk. Sudah diterangkan ya pada Jumat yang lalu. Ghadabnya makhluk seringkali berefek buruk. Makhluk yang marah, yang murka, omongannya kan tidak terkontrol, ya. Tindakannya juga tidak terkontrol. Orang karena marahnya ngomongnya menghina orang lain. Orang karena marahnya memukul orang lain. Seseorang karena marahnya menjatuhkan talak kepada istrinya yang melahirkan penyesalan setelahnya. Kan gitu ya. Berakibat apa? Buruk. Kalau makhluk.
Tapi ghadabnya Allah tidak berdampak buruk sedikit pun. Seluruh sifat Allah terpuji. Baik kaifiatnya ataupun athar yang ditimbulkannya, dampak yang ditimbulkannya. Tidak ada yang buruk. Ghadabnya Allah tidak lepas dari ilmu Allah. Tidak lepas dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Makanya samalah dengan sifat-sifat lainnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia mendengar dan melihat. Wa ja'alahu sami'an basira dalam surah Al-Insan ya. Allah menjadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Innallaha kana sami'an basira. Allah juga adalah sami' dan basir, mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat, manusia mendengar dan melihat. Tapi mendengar dan melihatnya Allah jauh berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Ghadabnya Allah jauh berbeda dengan ghadabnya makhluk. Dan begitulah seterusnya ya. Nah, jadi hadis ini menetapkan bahwa salah satu di antara sifat Allah adalah ghadab. Wajib kita meyakini. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Hadis mengatakan demikian. Mengingkarinya berarti mengingkari Quran dan hadis. Atau mengakui ayat dan hadis, tapi ayat dan hadis itu ditakwil dengan makna lain. Oh, yang dimaksud ghadab di sana azab katanya. Ini takwil. Apa yang mentakwil? Otak atau perasaan manusia. Terus karena ditakwil, makna atau sifat ghadab itu sendiri bagi Allah ditolak oleh dia. Enggak, Allah enggak punya sifat ghadab. Ghadab di sana mah artinya azab. Gitu kan? Takwil melahirkan taktil. Taktil itu mengingkari. Allah dalam Al-Quran menyatakan Allah punya sifat ghadab, diingkari. Enggak. Allah enggak punya sifat ghadab. Ghadab di sana artinya azab. Ditakwil sama dia. Gitu ya. Sejelas itu, segamblang itu Allah menyatakan Allah punya sifat ghadab, diingkari, lalu ditakwil. Lebih selamat kalangan ahlus sunnah yang menyatakan ya Allah punya sifat ghadab karena Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis. Tapi ghadab Allah berbeda dengan ghadab makhluk. Jadi wajib kita yakini, tapi tidak boleh kita menyamakan ghadab Allah dengan ghadab makhluk, dan tidak boleh pula mentakyif atau menggambarkan, mendeskripsikan kaifiat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut selama tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hal itu. Di dalam hadis ini pun terkandung penjelasan bahwa kadar ghadabnya Allah bisa berbeda-beda. Kadang Allah murkanya dengan kemurkaan biasa. Kadang lagi Allah murka dengan kemurkaan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan ini terfahami dari sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dah. Sesungguhnya Allah pada hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah Allah semurka itu baik sebelumnya ataupun setelahnya. Kemarin-kemarin juga murka, cuma kadar kemurkaannya tidak sedahsyat murka hari ini. Dan ini menunjukkan kadar kemurkaan Allah berbeda-beda. Kadang murkanya dengan kadar sedang, kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa sifat
ghadab Allah tafawut, bertingkat-tingkat kadarnya. Dan ini terambil dari ucapan Nabi SAW yang menyatakan Allah pada hari ini marah dengan kadar kemarahan yang belum pernah Allah marah seperti itu, baik hari sebelumnya ataupun setelahnya. Inilah masalah yang kelima yang sudah kita bahas. Keenam, masalah keenam yang juga sudah kita bahas pada bab ini adalah ma'rifatun annahu yang keenam, wahya min ahammiha ma'rifatu sifati ibadatil lata allati hiya akbaril awthan. Wa dzalika fi qawlihi famata fa'aqafu ala qabrih. Keenam. Dan inilah masalah terpenting. Inti dari masalah yang dibahas di dalam bab ini adalah mengetahui makna atau cara atau sifat diibadatinya Lata yang merupakan berhala terbesar pada zaman itu. Bagaimana Lata disebut oleh Allah, disembah oleh orang-orang? Nggak seberapa. Yaitu mereka cuma berdiri di atas kuburannya lalu berdoa minta-minta ke Lata itu. Minta dengan doa. Mintanya ke siapa? Bukan kepada Allah, tapi kepada Lata. Lata ini bukan nama orang. Lata ini sebutan atau julukan orang. Namanya wallahu a'lam. Kenapa orang itu dijuluki Lata? Sebab dia kana yaluttu lahumus sawiq. Sebagaimana penjelasan dari Mujahid. Mujahid ini ulama tabi'in yang paling terkemuka, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di bidang tafsir. Berkata Mujahid, kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabri. Lata ini dulunya suka ngelata sawiq bagi para jamaah haji. Melata bukan melata bahasa Indonesia, ya. Ular kan melata begitu, itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab lata yalutu. Lata itu maknanya membikin adonan. Terbuat dari gandum pilihan, dicampur dengan kurma sehingga ada rasa manisnya, lalu dicetak menjadi kue, dimakan dan disajikan kepada para jamaah haji secara gratis. Proses pembuatan kue itu dalam bahasa Arab disebut lata yaluttu. Orangnya disebut Latin. Kalau tidak beralif lam ya. Kalau beralif lam Lati. Jadilah Lata adalah tukang membikin kue yang disajikan untuk para jamaah haji. Akhirnya populer dengan sebutan ini. Dan dianggap amal soleh yang luar biasa. Bayangkan para jamaah haji datang dari jauh. Ada yang kehabisan bekal atau ngirit-ngirit bekal untuk di perjalanan. Perjalanan yang dialaminya bukan hanya berhari-hari, bahkan ada yang mungkin berbulan-bulan dengan berjalan kaki. Saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta. Yang ada unta dan kuda. Juga berjalan kaki. Makanya ketika di daerah Mekah, di kalangan, di lingkungan Ka'bah ada yang mensuplai makanan secara gratis. Wah, ini amalan yang luar biasa. Sangat berterima kasih sekali mereka. Akhirnya masyhur orang ini disebut Lata. Tukang membikin adonan makanan kemudian disajikan kepada para jamaah haji. Suatu saat orang ini mati.
para jamaah haji merasa kehilangan. Lalu mengenang kesolehannya, fa'akafu ala qabrih. Lalu mereka pun berdiri di atas kuburannya. Untuk apa? Untuk memohon. Untuk meminta. Inilah yang kata Allah Azza wa Jalla menyembah, beribadah. Makanya ketika oleh Allah Azza wa Jalla ditanya, kenapa kalian menyembah mereka? Apa mereka bilang? La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada Lata dan Uzza ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lata ini orang soleh loh. Sudah mati pasti hubungannya dekat dengan Allah. Kalau kami langsung meminta berdoa kepada Allah karena dosa-dosa kami nggak akan digubris, nggak akan didengar, nggak akan dikabulkan. Tapi dengan Lata akan disampaikan kepada Allah. Jadi Lata ini hanya perantara untuk lebih menyampaikan doa kami kepada Allah. Itu kata orang musyrik. Nah inilah yang disebut dengan ibadah. Dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu disebut beribadah kepada Lata karena mereka meminta-minta kepada Lata di alam kuburnya setelah meninggalnya. Inilah makna ibadah. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Inilah masalah yang ke-6. Masalah ke-7. Ma'rifatun annahu qabru rajulin salih. Kita pun mengetahui bahwa Lata itu kuburan orang soleh. Yang dulunya suka membuat adonan makanan untuk disajikan bagi para jamaah haji. Karena kesolehannya mereka diagungkan. Orang yang diagungkan pastilah orang itu dianggap orang soleh, orang yang bagus dan baik agamanya. Baik ilmunya, pengamalannya, atau dakwah terhadap manusia ketika mendakwahkan agamanya. Kalau bukan karena agama, nggak mungkin orang itu diagungkan. Ada nggak perampok yang sudah mati kuburannya diagung-agungkan? Kan nggak ada ya. Ada nggak koruptor lalu mati kuburannya kemudian diagung-agungkan? Nggak ada. Rata-rata kuburan siapa yang diagungkan? Kuburan para tokoh agama. Agama apapun, bukan hanya Islam. Hampir setiap tempat peribadatan di alam jagat raya ini, di sana ada kuburan orang yang dianggap tokoh agama, pemuka agama. Baik itu Hindu, Buddha, Lama, semuanya. Nah termasuk di kalangan kaum muslimin. Kuburan siapa yang diagungkan? Apakah kuburan perampok? Bukan. Tapi kuburan orang-orang yang dianggap ahli agama. Ini pula yang terjadi pada diri orang-orang musyrik di Mekah. Kuburan siapa yang mereka agungkan? Lata dan Uzza. Siapa Lata dan Uzza? Dianggap orang soleh pada zaman dahulunya, yang kesolehannya menurut kacamata kita sekarang hanya dalam aspek sosial. Yaitu apa? Memberi makan kepada para jamaah haji, gitu ya. Memberikan adonan makanan dengan kualitas yang baik, dan itu bantuan yang tidak kecil nilainya bagi para jamaah haji. Dianggap orang soleh, dianggap orang yang bagus agamanya, sampai setelah matinya diagungkan, lalu kuburannya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Kalau itu terjadi pada diri orang musyrik, jangan sampai itu terjadi pada diri kaum muslimin. Menyembah-nyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal.
Yang orang soleh itu sendiri pasti tidak ridho dirinya dimintai dengan doa-doa orang yang masih hidup. Dirinya diagungkan, dirinya dikultuskan. Karena saya yakin, kita yakin selama hidupnya mereka yang bagus agamanya mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh beribadah kepada selainnya. Inilah masalah yang ketujuh. Kedelapan, annahu ismu sahibil qabr wa dzikru makna tasmiyah wa huwa annahu kana yalutus sawiq. Bahwa Lata adalah nama orang yang dikuburkan. Dan hal ini diterangkan di dalam riwayat yang sudah kita bahas. Lata ini dulunya adalah kana yalutus sawiq. Dulu dia suka membuat adonan untuk dibuat makanan. Berkata Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana yalutus sawiq lil haj. Dulu dia suka membuat adonan makanan untuk para jamaah haji. Berdasarkan hal itulah maka Lata sebagai nama berhala tadinya adalah nama pemilik kuburan yang disembah. Bukan nama person, tapi julukan bagi person tersebut. Dan julukannya diambil dari kesolehan yang menonjol pada dirinya, yaitu pembuat adonan makanan untuk para jamaah haji. Inilah yang ke-8. Masalah ke-9, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di dalam pembahasan bab ini pun melaknat para wanita yang melakukan banyak ziarah kubur. Dengan sabdanya, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zawwaratil kubur. Dalam riwayat lain, la'anallahu zawwaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang banyak ziarah kubur. Dalam riwayat lain, Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Sudah kita terangkan, yang terlarang dan terlaknat itu yang sering. Tapi kalau sekali-sekali kaum wanita berziarah, dibolehkan. Sudah kita terangkan beberapa dalil tentang hal itu di pertemuan Jumat yang lalu. Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Nabi SAW ziarah ke makam saudaranya itu Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian ketika Aisyah bertanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, doa apa yang harus aku baca bagi para penghuni kuburan kalau aku ziarah ya Rasulullah? Lalu oleh Rasul SAW diajari, quli, katakan olehmu, assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Diajari oleh Nabi SAW. Seandainya para wanita tidak boleh ziarah kubur, nggak akan diajari doa ini. Tapi akan dilarang, oh kamu mah jangan, pasti akan begitu. Diajarinya Aisyah tentang doa ziarah kubur menunjukkan kebolehan bagi wanita ziarah kubur. Dan banyak lagi seabrek dalil lain yang menunjukkan bolehnya wanita ziarah kubur, asal terpenuhi syaratnya seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Pertama, ada izin dari wali atau suami. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, aman dari fitnah, baik fitnah ikhtilaf
ataupun fitnah-fitnah yang lain. Ikhtilat itu bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan yang keempatnya tidak berkata hujra. Hujra itu perkataan batil yang dilakukan di kuburan berupa umpamanya meratap, berupa mendoakan keburukan bagi diri dan keluarganya dengan mengatakan, wahai bapak, kalau kamu meninggal celaka saya, sengsara saya, gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Terlarang, itu hujra. Wala taqulu hujra, jangan kalian berkata hujra ketika ziarah kubur tersebut. Nah, dan ini nih yang terakhir, wanita dibolehkan ziarah kubur agar tidak terlalu sering. Kenapa? Karena kalau terlalu sering tiap hari umpamanya ziarah kubur ya, umpamanya nih, menunjukkan beberapa hal. Pertama, menunjukkan keterkaitan psikis dia, jiwa dia dengan orang yang mati begitu kuat. Dan menunjukkan kesedihan yang mendalam dengan kematian orang itu, sehingga setiap hari datang melamun, menangis gitu ya. Sedangkan sedih itu sesuatu yang wajib dihindarkan. Hukum asal sedih itu terlarang. Al-Quran melarang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina. Jangan kamu merasa sedih. Kamulah yang paling tinggi kalau kamu orang-orang beriman. Idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika Nabi berkata ke sahabatnya itu Abu Bakar ketika berada di Gua Thaur sebelum hijrah. Perjalanan menuju Madinah. Dikejar-kejar orang-orang musyrik. Abu Bakar sedih. Kata Nabi SAW, la tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Dilarang sedih. Makanya Nabi SAW berlindung dari kesedihan dalam doa yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Nabi berlindung dari kesedihan, jangan sampai sedih. Apalagi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa sedih adalah salah satu di antara target setan dalam menggoda manusia. Coba lihat Al-Quran yang menyatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna najwa minas syaitan liyahzunal ladzina amanu. Bahwa bisik-bisik itu dari syaitan. Untuk apa? Agar orang-orang beriman sedih dengan bisik-bisik itu. Ada 3 orang mukmin berkumpul, 2 di antara berbisik-bisik, satunya tidak dilibatkan. Yang satu yang tidak dilibatkan, bagaimana perasaan? Sedih kan dia? Timbul curiga suudzon, ngapain itu bisik-bisik di hadapan saya? Timbul suudzon, curiga. Ya, timbul merasa ketidakenakan, timbul sedih. Itu target setan. Liyahzunal ladzina amanu, innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Hanyalah bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang beriman merasa sedih. Dengan sedih, setan sangat mudah menyetir perasaan orang itu. Betapa banyaknya orang ketika sedih karena ada musibah, oleh setan dituntun untuk konsultasi ke dukun. Oleh setan dituntun untuk menghilangkan kesedihan dengan cara maksiat, lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat. Itu mudah oleh setan dituntun ke arah sana kalau jiwanya sedang sedih. Makanya ayat yang bermakna wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina dan jangan kamu sedih, maknanya pertama, berupayalah untuk menghindarkan penyebab lahirnya kesedihan.
penyebab teralaminya kesedihan. Yang keduanya ini, jangan larut di dalam kesedihan. Berupayalah untuk menghilangkan kesedihan itu dengan segera. Oleh karena itu kalau seorang wanita ziarah kubur tiap hari terus menunjukkan apa? Dia mengikuti kata hatinya untuk memelihara kesedihan. Untuk menyalurkan kesedihannya ke kuburan, mengenang masa-masa manis bersama orang yang dikuburkan, lalu menangis. Akibatnya apa? Kesedihannya teralami dalam jangka waktu yang lebih lama. Apa akibatnya? Akibatnya dia melupakan kewajiban-kewajiban lain. Melupakan hak dirinya sendiri, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur gitu ya. Terus meninggalkan kewajiban lain. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, meninggalkan kewajiban mengurus anak-anak, mengurus suaminya, mengurus rumahnya, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa akibat terlalu seringnya berziarah kubur. Oleh karena itu terlarang wanita terlalu sering berziarah kubur dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana terungkap di dalam hadis, la'ana Rasul sallallahu zawaratil kubur. Inilah yang ke-9. Ke-10 dan ini poin terakhir, la'anahu man asrojaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang yang memberikan penerangan di kuburan. Terungkap dari sabdanya, wal muttakhidina 'alaihal masajid was-suruj. Rasul sesam melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur, wanita dan orang-orang yang mendirikan masjid di atas kuburan dan memberikan penerangan di atas kuburan. Tapi penerangan tersebut dilakukan dalam rangka mengagungkan dan mengistimewakan kuburan tersebut. Adapun kalau umpamanya di kuburan itu dikasih lampu, karena kuburan itu berada di pinggir jalan agar orang-orang yang lewat terterangi dengan lampu itu, dan besoknya kalau pagi-pagi dimatikan, sehingga maksud dari diberi penerangan itu bukan untuk menerangi kuburan, tapi untuk menerangi apa? Jalan orang yang lewat, maka nggak apa-apa kalau begitu. Kalau umpamanya tidak ada lampu, orang lewat, kegelapan nanti tersandung dan seterusnya, akhirnya celaka, maka dibolehkan menerangi jalan tersebut, bukan menerangi kuburannya, tapi menerangi jalan. Sebagaimana menerangi jalan-jalan umum lainnya yang tidak ada kuburannya. Tapi kalau dihususkan di kuburan diterangi dalam rangka mengagungkan, maka itu terlarang dan terlaknat berdasarkan hadis yang kita bahas ini. Inilah 10 masalah yang kita bahas di dalam bab ini, yang dalil-dalil rinciannya dari ayat ataupun hadis beserta penjelasan dari para sahabat dan para ulama sudah kita terangkan secara rinci di hari Jumat yang lalu. Selesai sudah pembahasan bab ini dan selesai pula kajian kita di sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah hari Jumat yang akan datang kita masuk kepada bab baru, dan hari ini sore ini kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadhal Fawas. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang disampaikan yang saya berikan di kesempatan sore berbahagia ini. Dan kepada Islam, untuk ada yang akan bertanya, kami buka untuk telepon, silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 atau 081317776543. Baik, untuk yang pertama kami akan angkat dan coba sapa pendengar melalui telepon 521-823-6543. Baik, masih terputus. Kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pendengar melalui pesan singkat
di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ustaz, apabila seseorang mencerca orang lain hanya di dalam hatinya, apakah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah amalan atau keinginan untuk berbuat maksiat yang ada di dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dihukumi sebagai dosa? Terima kasih, Ustaz. Ya, wa fika barakallah. Kepada penanya, niat buruk yang masih tersimpan di dalam hati dan belum diikhtiarkan, maka tidak dicatat sebagai dosa sebelum dia mengucapkannya atau melakukannya. Sebagaimana itu terungkap di dalam hadis, man hamma bisayyi'ah, siapa orang yang memiliki niat keburukan kemudian tidak jadi untuk dilaksanakan, maka dicatatkan bagi orang itu satu kebaikan karena tidak jadinya dilaksanakan. Membatalkan perbuatan buruk karena takut kepada Allah adalah amal soleh, ibadah. Sebagaimana juga terungkap dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim tentang 3 orang yang masuk gua, kemudian pintu guanya tertutup oleh batu besar gitu ya. Terus didorong tidak bergeser sedikit pun, lalu 3-tiganya berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya adalah seorang pemuda yang mencintai seorang wanita dan seringkali mengajaknya berbuat maksiat, tapi wanita itu tidak mau, sampai suatu saat ketika terjadi paceklik yang panjang, orang-orang kelaparan, wanita itu datang meminta bantuan. Diberi dengan syarat mau memenuhi keinginannya. Ketika wanita itu pasrah dan laki-laki ini mau berbuat maksiat, wanita itu berkata, jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada, dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Itu kinayah, itu kiasan untuk dinikahi terlebih dahulu gitu. Laki-laki ini kemudian membatalkan niatnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau semua itu amal soleh yang aku lakukan secara ikhlas kepadamu, bukakan pintu gua itu. Lalu terbuka, menunjukkan bahwa membatalkan rencana untuk berbuat dosa adalah amal soleh. Tapi kalau rencana itu jadi dilakukan, maka dicatat sebagai satu kesalahan. Itu kalau apa? Kalau dia berencana dalam hati dan belum diikhtiarkan, maka dia tidak dicatatkan sebagai dosa. Tapi, waalaikumsalam, kalau dia merencanakan di dalam hati dan sudah diikhtiarkan, tapi tidak berhasil, tidak jadi karena di luar kemampuannya, walaupun sudah berusaha, maka tetap dosa. Walaupun tidak berhasil dilakukan. Seperti seorang pencuri mau mencuri sebuah rumah, sudah difoto, sudah digambar sketsanya gitu ya. Rencananya sudah 2 atau 3 orang berkelompok. Ketika malam tiba, gitu dia berangkat ke rumah tersebut, sudah berangkat. Ternyata di rumah tersebut ada rapat para jenderal. Ada tank di sana gitu ya. Ada tentara yang banyak yang berjaga gitu. Wah, nggak jadi, ini bunuh diri ini. Akhirnya nggak jadi. Maka tetap dia dosa. Sama dengan pencurian itu sudah dilakukan. Karena apa? Karena sudah diikhtiarkan.
Salah satu di antara dalil tentang hal ini adalah sebuah hadis, al-qatil wal maqtul finnar. Idza taqal muslimani bi sayfihima al-qatil wal maqtul finnar. Bila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan bawa pedangnya masing-masing, berantem, saling bunuh-bunuhan, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, hadal qatil fama balul maqtul? Kalau orang yang membunuh pantas dia masuk neraka, kenapa orang yang dibunuh juga dia di neraka? Kata Nabi SAW, li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dia tadinya pun bersikeras, berusaha, berjuang mau membunuh lawannya. Tapi karena lawannya gesit dan jagoan gitu ya, dibacok, ditangkis, ditusuk, dia menghindar, pas membacok lagi keduluan. Jadi sudah ikhtiar. Maka dosanya sama dengan apabila dia membunuhnya. Makanya dua-duanya dalam neraka. Berdasarkan hal itulah maka apabila seseorang punya niat buruk lalu nggak jadi dibatalkannya, maka nggak jadinya bisa bernilai ibadah. Kalau itu nggak jadinya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla setelah mendengar nasihat, mendengar ceramah, ngeri, akhirnya nggak jadi karena takut, dia dapat pahala. Tapi kalau jadi dilaksanakan, maka dia memperoleh satu dosa. Dan apabila ya dia berencana dan sudah diikhtiarkan, maka berdosa pula walaupun tidak kesampaian atau tidak berhasil melakukan apa yang diniatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan beri kesempatan ada penelpon Bapak Muhammad Yunus di Malang. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari yaitu ada hadis yang artinya barang siapa yang kerjakan pekerjaan itu diperbolehkan. Itu ada hadis yang Diperbolehkan bisa diulang Pak? Bisa diulang Pak, kurang jelas. Bisa diulang Pak? Yang artinya ada orang yang kerjakan kebaikan dan bermanfaat untuk orang banyak itu diperbolehkan. Betul Ustaz, hadisnya demikian. Ya, bisa menyimak dengan baik Ustaz? Kurang bisa menangkap. Iya, Waalaikumsalam. Diulang lagi Pak, kurang jelas. Saya juga kurang begitu jelas karena naik turun suara Bapak ya. Oh iya. Ada yang artinya perbuatan yang baik bermasalah untuk orang banyak itu katanya diperbolehkan. Itu apa ada hadisnya? Iya. Waalaikumsalam. Iya, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bapak Muhammad Yunus di Malang, barakallahu fik. Tolong Fawas kalau salah diluruskan. Yang saya tangkap beliau bertanya, benar nggak ada hadis bahwa orang yang berbuat baik lalu maslahat bagi orang banyak itu diperbolehkan, begitu ya? Iya. Saya juga kurang bisa menangkap maksudnya ya. Orang yang berbuat baik lalu maslahat bagi orang banyak, tentu saja bagus. Contoh, membuat sumur umum, MCK umum, membuat atau mengaspal jalan-jalan yang bolong, menembok gang-gang yang becek. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Apakah maslahat, manfaat bagi umum? Iya, manfaat bagi umum. Dan itulah manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi tidak diragukan lagi kalau orang berbuat baik
lalu perbuatan baiknya manfaat bagi banyak orang, tentu saja bukan hanya dibolehkan tapi sangat dianjurkan, diperintahkan. Mudah-mudahan ini yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Muhammad Yunus, semoga bermanfaat untuk Bapak dan seluruh pendengar yang menyimak kajian sore ini. Di kesempatan kedua, pertanyaan dari telepon sudah ada Bapak Muhammad Khalid di Pekanbaru Riau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak. Silakan. Kalau Bapak, mohon maaf sebelumnya diperkecil volume TV-nya Pak ya, agar lebih jelas suara yang bisa kami simak. Bapak dengarnya langsung di telepon aja Pak ya, jangan di TV atau di radio. Langsung. Silakan Pak. Ya, ini saya bertanya tentang sholat saya. Ya. Iya. Kalau seandainya kita melakukan sholat itu kita lakukan dengan ikhlas dan khusyuk begitu, tetapi di balik itu semua kita mendengarkan suara orang. Jadi sholat kita apakah dalam feeling kita tidak pernah merasakan terganggu begitu ya. Tetapi setelah nantinya ada acara selesai sholat, kita bertanya kepada orang apakah sah sholat tadi, apakah itu sangat Pak dari pikiran bertanya untuk tujuannya Bapak, mohon maaf. Mungkin dia bertanya tentang sholatnya apakah sudah baik atau tidak, atau bagaimana Pak, mohon maaf di. Iya, kalau kita tuh apakah jadi khusyuk di mata Allah, Iya. Iya. Kalau kita seandainya merasakan jika kita sedang sholat diganggu oleh anak ataupun nanti tetangga mendengarkan kebisingan, kita berpikir sholat kita itu apakah sah begitu Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Khalid. Baik. Pak Muhammad Khalid di Pekanbaru Riau, barakallahu fik. Kalau kita sedang sholat, kita berusaha khusyuk dan ikhlas. Tapi kemudian muncul gangguan tanpa diikhtiarkan oleh kita. Baik tiba-tiba muncul pikiran di dalam hati kita, atau ada suara di luar, ada tukang es lewat, tukang bakso lewat, ada anak menjerit dan seterusnya. Lalu kita terganggu. Apakah sah sholat kita? Ya. Pak Muhammad Khalid, barakallahu fik. Di dalam sholat, pertama kita dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sholat di tempat yang sejauh mungkin dari gangguan. Baik gangguan pandangan seperti gambar ataupun bacaan, termasuk gangguan pendengaran. Hindarkan umpamanya sholat di tempat-tempat ramai. Kedua, kalau tidak memungkinkan, karena semua tempat ramai. Kita sholat di masjid pun di pinggir jalan, di pinggir gang gitu ya. Di gang banyak yang lalu lalang. Banyak tukang bakso lewat, banyak tukang es lewat. Dan orang-orang ngobrol dengan suara keras pasti masuk ke telinga kita. Otomatis konsentrasi kita terusik gitu ya. Sampai datangnya ada gangguan tersebut, kita tidak dosa. Karena itu bukan ikhtiar kita. Dan juga tidak berpahala. Berdosa atau berpahala dilihat dari respon kita terhadap gangguan tadi. Kalau ketika kita sedang sholat, ya khusyuk, umpamanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dengan dihayati, tiba-tiba datang tukang bakso di luar, kedengaran tok 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 bakso, langsung kita mikir, ini suara si Udin nih umpamanya. Ini baksonya itu, terus pikiran kita akhirnya ke bakso itu, akhirnya ngelamun, maka kita dosa. Kenapa dosa? Karena mengikuti godaan yang mungkin sengaja dihembuskan setan. Tapi kalau begitu datang gangguan, tukang bakso lewat, tukang es lewat, kita fokus lagi. Kedengaran pasti kedengaran. Ingat nggak pikiran kita ke sana? Pasti ingat, tapi langsung konsentrasi kita fokuskan lagi untuk menghayati bacaan. Akhirnya bisa khusyuk lagi seperti sedia kala, maka kita berpahala.
karena sudah mampu menyisihkan gangguan yang datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, datangnya gangguan tanpa kita ikhtiarkan tidak merusak dan tidak menjadi dosa bagi kita, dan kewajiban kita adalah mengembalikan perhatian dan konsentrasi pikiran kita kepada penghayatan terhadap bacaan. Nanti mungkin ketika ruku datang lagi gangguan lagi, kita fokuskan lagi. Ketika sujud datang lagi gangguan lagi, kita fokuskan lagi. Ketika kita sujud datang anak kita lalu naik ke punggung kita, ya pasti ada gangguan, maka kita fokuskan lagi perhatian kepada penghayatan terhadap bacaan, maka insya Allah sholat kita tidak rusak, sholat kita tidak batal, insya Allah sah, dan insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian. Silakan lagi Fawas, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Muhammad Khalid, semoga bermanfaat. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Bapak Nasir di Tulang Bawang Lampung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tua yang sudah meninggal bisa dimaafkan dan dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berziarah secara khusus kepada orang tua kita? Mohon penjelasannya, terima kasih Ustaz. Iya, Pak Rashid di Tulang Bawang, Pak Nasir di Tulang Bawang, barakallahu fik. Kita ketika muda bandel gitu ya, kepada orang tua durhaka, banyak melawan gitu ya. Kemudian orang tua meninggal. Lalu setelah masa-masa itu kita lewati, kita mulai ngaji, kita mulai mendalami Islam. Mulailah kita sadar terhadap dosa-dosa kita kepada orang tua dahulu. Bagaimana cara mentobatinya? Iya, ada berapa hal Pak Nasir. Pertama, kita wajib menyesal. Bila perlu menangislah karena penyesalan itu. Ya. Yang kedua, coba jadikan diri kita sebagai orang soleh. Sebab salah satu yang bermanfaat bagi orang tua adalah anak yang soleh. Maka seluruh amal-amal ibadah kita, insya Allah pahalanya sampai ke orang tua. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah bagi kedua orang tua didengar dan dikabulkan oleh Allah. Banyak-banyaklah ya memintakan ampunan untuk orang tua. Banyak-banyaklah memintakan rahmat bagi orang tua. Banyak-banyaklah berinfak dan bersodakoh atas nama orang tua yang sudah meninggal tersebut. Terus jalin persahabatan dengan sahabat-sahabat orang tua yang sudah meninggal. Menjalin silaturahmi dengan kerabat-kerabat dari orang tua kita. Berbuat baik kepada sahabat-sahabat dari orang tua kita. Itulah cara kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan mudah-mudahan insya Allah gitu ya, apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang tua kita. Sebagaimana sebuah hadis menyatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya, seluruh pahala dari amal-amalnya kecuali 3. Salah satu di antara adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Demikian Pak Nasir dan Akhi Fawas, sebentar lagi di sini masuk maghrib. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.